Dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. ketemu lagi di Hot Room. Halo kamu pemirsa yang umur 50 ke atas. Kalau kamu lupa apa yang kau kerjakan 2-3 hari lalu, atau kau lupa makanan apa yang kau makan, atau kau lupa nama siapa yang kau temui, hati-hati. Anda sudah mulai kena lupa ingatan atau demensia. Dan cara mengatasinya seperti yang Hotman lakukan, minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari. Saya yakin Anda akan ingat, termasuk ingat dosa-dosamu, dan juga akan ingat, kau akan jauh lebih muda seperti Hotman. Praktek hukum sudah 43 tahun, tapi penampilan seperti umur 30 tahun karena kopi luwak hitam premium. Pak Batara, Bapak ini kan spesialis judicial reform, ya. Hampir 300 juta penduduk Indonesia melihat ada seorang jagoan, Sylvester Sakti itu. Apa komentar saudara? Ya, kembali bahwa ada problem besar dalam hal ini, dan saya juga sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa memang permasalahan ini ada pada kejaksaan yang sebenarnya sejak awal tidak serius dalam menangani perkara ini. Sehingga kemudian yang terjadi adalah bukan hanya penunjukan keraguan, tetapi ada sesuatu yang besar yang kemudian mereka ragu untuk bisa melakukan eksekusi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lemahnya pengawasan terhadap kejaksaan. Kita tahu bahwa ada institusi yang lain yang bernama Komisi Kejaksaan, yang dimana sebelumnya juga saya di sana, tetapi problemnya sekarang adalah seolah-olah Komisi Kejaksaan mengaminkan apa yang dilakukan oleh kejaksaan tanpa kemudian menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam artian begini Bang, kalau misalnya kejaksaan dalam hal ini tidak melakukan tugasnya berdasarkan perintah pengadilan dalam melakukan eksekusi terhadap Sylvester, maka Komisi Kejaksaan sebenarnya bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden, karena Komisi Kejaksaan bertanggung jawab pada Presiden. Ya. Nah, dari segi Jaksa Agung, saya yakin bahwa Jaksa Agung bisa memerintahkan anak buah, tetapi ini tidak terlihat ada semacam gerakan yang cepat begitu. Malah yang saya lihat bahwa dalam kurun Agustus sampai September, Sylvesternya kan kemudian menantang, tangkap saya, eksekusi saya, tapi saya juga akan PK. Ya. Nah, ini kan seharusnya tidak bisa dibiarkan oleh kejaksaan. Dan memang kejaksaan tidak pernah menyatakan Sylvester buron. Ya. Akhirnya mudah kan untuk ditangkap, tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Ya. Pak Jaksa Agung ini kan terkenal berani. Ya. Banyak kolo-kolo kelas kakap sudah disikat sama dia. Ya. Kalau melihat itu, kalau hanya seorang Sylvester, nggak mungkin Jaksa Agung itu takut. Pasti ada kemungkinan besar intervensi dari luar, apakah legislatif atau eksekutif. Analisa saudara? Analisa saya memang kemungkinan besar adalah intervensi, tetapi apakah itu dari legislatif atau yang lain, kita belum sampai sekarang belum tahu. Tapi ada kekuatan besar yang kemudian menahan dari tangan kejaksaan untuk melakukan eksekusi. Adalah suatu hal yang muskil ketika melihat orang itu masih muncul di televisi menyampaikan pendapatnya di muka pers, tetapi kejaksaan seolah-olah menghina dirinya dengan menyatakan tolong advokatnya berikan kepada kami, Sylvester datang bawalah kepada kami sebagai sesama aparat penegak hukum. Menurut kita yang sebagai praktisi, itu tidak mungkin dilakukan dalam kasus-kasus yang lain. Bahkan dalam kasus yang besar sekalipun. Bahkan kasus anak mantan presiden seperti Tommy Soeharto, jaksa aja masih mengejar. Ya, bahkan menyatakan buron. Ini tidak dilakukan apa-apa. Bahkan yang terjadi adalah ada setback, kemunduran, ketidakpercayaan diri. Bahkan kemudian argumen-argumen yang sebenarnya dalih untuk kemudian menunda eksekusi. Ya. Dan ini dibaca oleh pihak lawan, ini adalah kesempatan untuk melakukan perlawanan. Ya. Dan kita tahu bahwa perlawanan itu, sebagaimana juga kita tahu bahwa tidak cukup kuat untuk bisa kemudian menghalangi eksekusi. Ya. Pak Hamid masih ada? Ada. Setia. Pak Hamid? Ya. Halo? Halo. Dengan melihat kebalnya Sylvester ini, pernah nggak Bapak dengar apa ucapan dari Pak JK yang langsung dari beliau? Ya, pertama, sekian bulan yang lalu, sebelum ini mencuat, beliau pernah memberitahu saya, Hamid, ingat nggak ada kasus dulu itu sekian tahun yang lalu
kenapa ya nggak dieksekusi? Itu tahun lalu, sebelum ini Ya. merebak. Nah, setelah kasus ini muncul ke permukaan, beliau itu konsisten komentarnya mengatakan, kita harapkan ya ini hukum ditegakkan. Kalau salah satu contoh kasus seperti ini hukum tidak ditegakkan, bagaimana rakyat bisa taat hukum? Oke. Kedua, Itu komentar dari bagaimana Pak JK. rakyat bisa? Itu ucapan dari Pak JK. Bagaimana rakyat? Iya, ucapan ke saya. Ya. Ya. Kedua, bagaimana mungkin rakyat bisa mempercayai organ negara yang bernama lembaga penegak hukum kalau hal sesimpel ini tidak dijalankan? Karena ini tidak ada lagi alasan sebenarnya. Itu konteksnya. Apakah Pak JK tidak berniat melakukan upaya hukum atau misalnya menunjuk pengacara atau press release, konferensi pers? Kenapa beliau itu silent aja, tidak pernah nongol ke publik? Dia mempercayai dan dia masih optimis, ya, mengharapkan jaksa eksekutor menjalankan kewajibannya. Dia Apakah ini penuh juga harap tentang apakah itu. ini juga ya kebetulan sekarang kan Pak JK sudah di luar jaring kekuasaan Persis. sehingga tidak punya power atau bagaimana? Ya, beliau menempatkan diri sebagai negarawan ya, Ya. bahwa selalu mengharapkan itu lembaga negara berfungsi dengan baik. Dia selalu melihat dari perspektif positif dengan catatan bahwa negara juga harus melihat rakyat mengharapkan negara berfungsi. Selalu konteks berpikirnya seperti itu. Beliau masih sehat, umur berapa sekarang Pak JK? 83 masih sangat sehat, Masih sangat sehat. Wah, kita senang mendengar beliau masih sehat, 2 kali jadi wapres ya. 2 kali wapres, Ya. tolong kirim Bung, salam ya, cepat. Gimana? Iya, ada pertanyaan Bung Hotman belum saya jawab tadi mengenai upaya perdamaian. Ya, Perkenankan saya sekali lagi mengatakan klaim bahwa sudah damai itu tidak ada, Bung Hotman. tidak ada. pernah ketemu, tidak Foto pernah ketemu. Ya, mungkin pernah ketemu tapi tidak ada pembicaraan mengenai perdamaian. Tidak ada. Dan Pak JK Lagi tidak akan pula, mau. Ya, Ya, Pak lagi JK pula, tidak Bung akan mau Hotman, secara hukum berdamai. Oh pasti dia selalu menyerahkan hukum kan. Tetapi kalau ditanya tentang seseorang yang minta maaf, selalu beliau mengatakan kita berkewajiban memaafkan orang, tapi hukum tetap harus dijalankan. Itu. Jadi Begitu tidak ya? pernah ada itu Bung Hotman ya, tidak pernah. Itu Tidak pernah. klaim. Pak Hendri gimana? Tidak ada. Pak Hendri? Ya, Pak Hendri gimana? Masih Gimana, ada Bang? komentar dari Bapak? kalau saya sih nggak, saya tadi dengerin Bang Hamid kan memang sudah jelas, dan tadi pembicara-pembicara yang sudah ada juga sudah jelas, dan saya yakin juga Bang Hotman sudah paham bahwa ada kekuatan memang yang mencoba memperlama lah penegakan hukum ini. Kalau saya menilainya, kalau dari sisi politik aja, ini kan terlihat secara gamblang karena memang Bang Sylvester kan dekat dengan kekuasaan sebelumnya. Dan apakah dia dekat dengan kekuasaan hari ini? Ya dekat juga. Kan ada anaknya Pak Jokowi, dia kan tadinya relawan Jokowi. Kan? Jadi menurut saya, kalau kita berputar-putar saja, ya nanti artinya kan buying time juga. Apakah kemudian kejaksaan menunggu izin dari Pak Prabowo untuk melakukan tindakan? Nah itu jadi lucu juga kalau sampai kemudian memang kejaksaan menunggu hal itu. Kalau saya simpel saja Bang. Kalau memang ini kasusnya memang harus dieksekusi, maka eksekusilah. Itu kalau memang Pertanyaannya begini, Pak. masih ditahan karena ada Pertanyaannya PK, begini, ya sudah. Gimana? kalau terlalu besar pengaruh politik dari luar, emang kejaksaan bisa apa? Kalau terlalu besar, apa komentar Anda?
Ya, saya malah bingung kalau kemudian ada kekuatan lain yang lebih besar dari kejaksaan dalam kasus ini. Gitu kan, kekuatan lainnya cuma atasnya kejaksaan, yaitu presiden. Masa kemudian Pak Prabowo ingin sekali diseret-seret dalam case ini, kan saya yakin sih enggak gitu. Maka menurut saya ini sih sekedar dramaturgi aja untuk memperlama permainan. Apakah kemudian ada hal-hal yang memang masih dipegang kartu trufnya oleh Sylvester, kan kita nggak tahu juga tuh. Kan tapi kan pertanyaannya begitu, kenapa dia begitu sakti? Apa dia pegang kartu truf? Apakah dia ada hal-hal yang gara-gara dia pegang itu maka kemudian eksekusi tidak bisa dilakukan? Kan nggak tahu juga saya. Kan kalau kita lihat hal-hal yang lain kan normal-normal aja kejaksaan, bahkan gagah berani seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Hamid ya. Nah, tugas Bang Hotman Paris lah dalam hot room ini untuk menguak apakah ada kartu truf yang dipegang oleh Sylvester. Oke, kita istirahat lagi untuk segmen terakhir berikutnya. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.